Welcome to podcast agak-agak aneh. Di mana ada keanehan, di situ ada podcast agak-agak aneh. Karena yang aneh hanya di podcast agak-agak aneh. Kalau nggak aneh, bukan podcast agak-agak aneh namanya. Namanya podcast agak-agak aneh. Ya aneh lah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Wakjal. Pada konten saya ini ya, kesadaran nih. Wakjal. Jarang kita nyebut perkenalan ya. Jadi nama saya kalau untuk di konten ini Wakjal gitu ya. Jadi pada video kali ini temanya tentang mengapa menjabat harus pakai sumpah Al-Quran gitu. Jadi kawan-kawan sebelum membahas tema ini, kalian kepikiran gak sih gitu, kenapa mesti harus sumpah gitu Al-Quran? Padahal Al-Quran ini kan sebenarnya bukan untuk disumpah kayak seperti yang kayak kita ketahui ya. Jadi pikirkanlah sebelum kita bahas obrolan ini. Jadi kalau untuk apa Butong sendiri sebagai tamu saya, gimana pendapat tentang judul ini sebelum kita membahas lanjutannya? Dan perkenalkan terlebih dahulu, saya Butong ya. Jadi pemeran Butong ini saya tidak pakai kacamata gitu ya. Kok Wajal pakai. Nah, menanggapi dari judul ini sangat menarik dan sangat aneh sih. Tentang judulnya begitu dilantik atau menjabat dan apalah itu. Pakai sumpah Al-Quran jadi menarik. Tidak ada tanggapan sih, cuma sedikit aneh kalau misalnya sumpah pakai Al-Quran aja. Jadi ya gitu aja sih. Nanti mungkin setelah nanti Wakjal berbicara panjang kali lebar, nanti mungkin saya juga bercerita jadi begitu Wakjal. Dan para penonton agar paham gitu jalan cerita kali ini ya. Begitulah kira-kira. Jadi marilah kita bahas pada tema ini ya. Begitu dilantik atau menjabat megang janji sumpah Al-Quran ya. Jadi kan sudah kepikiran atau sama sekali bodoh amat atau kayak mana, pernah pikiran. Jadi gini, saya amati. Kalau untuk mengambil sumpahan itu ya Al-Quran untuk menjabat, apakah ada dasarnya dalilnya kalau untuk di agama Islam sendiri? Jadi itu dulu pertanyaannya, apakah ada dalilnya yang diajarkan Nabi atau sunnah Nabi atau segala macamnya? Dasar saya tidak ada. Sumpah ini tidak diambil berdasarkan kitab taruh di atas kepala, itu sangat konyol gitu ya. Jadi kalau sumpah itu berdasarkan dari hati dan janji kepada Allah gitu. Kita sesuai amanah yang diberikan dan kita harus bertanggung jawab, bukan cara ini Al-Quran terkepala bersumpah dengan mengucapkan segala macam. Jadi kesannya kayak bodoh gitu ya kawan-kawan sekalian. Sumpah itu nggak mesti harus kitab apapun itu yang siapapun menjabat agamanya ya, apapun. Kalau taruh di kepala itu sangat nggak masuk akal gitu. Itu kitab sebenarnya itu untuk dibaca dan diamalkan, pahami isinya dan segala macam. Boro-boro lah, sedangkan kita lah tidak menjabat atau apa. Kita nggak baca Al-Quran aja, itu sebenarnya udah salah besar. Pada dasarnya, Al-Quran itu sebenarnya untuk menolong kita di kuburan nanti. Kuburan nanti untuk menerang kita ya, menerang kita di kuburan dan ibadah. Saya menjelaskan dari sisi agama Islam ya. Jadi sangat disayangkan gitu loh. Begitu sumpah pakai Al-Quran di kepala, sebenarnya itu harus itu dibaca bukan sumpah. Seolah-olah kayak macam mempermainkan agama gitu ya. Apa ada? Kalau teman-teman sekalian pahamilah kata-kata saya, coba cari referensinya apa,
ada atau enggak, rasa saya tidak ada. Pada zaman-zaman waktu Nabi atau segala macam, begitu siapapun yang ditugaskan, yang diperintahkan, mana ada itu, rasaku tidak ada lah, yakin 100%. Berdasarkan tanggung jawab dan Nabi mempercayakan gitu ya. Jadi nggak ada itu kitab-kitab ajaran dari mana, ini sangat menyimpang rasaku ya. Moral yang tidak ada, sedangkan kita aja kitab yang nggak apa aja kan, kita aja sudah masa bersalah gitu nggak baca ya, menyanyiakan mujizat ya, untuk penolong kita ya, kira-kira dan sepanjang masa kita tidak membacanya, kita udah ada salah besar, menyanyiakan untuk penolong kita ya, karena kita abai. Apalagi itu sudah bersumpah tidak membaca atau segala macamnya dan melanggar, itu dia lebih menantang sang pencipta sih, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat disayangkan, udah menantang Allah, sudah bersumpah, setelah jadi tidak dilaksanakan. Jadi kayak pola pikir yang aneh dan propaganda gitu ya. Jadi orang jadi pemimpin tuh sekedar hanya untuk mengenyangkan diri sendiri dan segelintir kelompok. Jadi itu ya. Kalau misalkan sudah jadi pejabat dan segala macam, beraninya sama kalangan bawah gitu, nggak main. Seperti kita main tinju ini ya, kita tinju nih. Masa kita bertinju ngelawan yang anak kecil? Ya udah jelas kita yang menang. Coba lawan yang kuat sama yang kuat itu loh. Kita adu. Mana yang menang? Jadi jawabannya belum tentu tahu kan. Jadi kalau misalkan ketika sudah memimpin, membuat rakyat yang susah itu makin susah, itu mental-mental miskin, mental-mental tidak pejuang gitu ya. Mental penjahat. Jadi kalau misalkan kuat, berduelah, mengurusi, membasmi penjajahan korupsi itu ya, mafia-mafia. Jadi itu sebenarnya yang paling penting. Bukan mengucilkan dan menjatuhkan orang rakyat sendiri. Jadi nggak masuk akal. Jadi itu mental-mental lemah ya kalau pemimpin yang seperti itu. Kayak seperti yang tinju yang aku bilang tadi. Kasih masukan. Kalau kita melawan yang kecil, kita besar. Pasti yang menang yang besar. Itu tadi kan nggak masuk akal gitu. Kita ngelawan yang kecil, ya kita bandingin sama yang kecil. Jadi gitu. Sama kayak pemimpin gitu ya. Kok berani dia main adu negara sama negara. Seperti kayak negara Cina udah sebagian banyak menguasai ya sektor bisnis, teknologi dan pendanaan dan segala macam, udah banyak menyeluruh dunia ini ya. Jadi pandai taktik Cina itu. Jadi begitulah. Ini sekedar cerita tambahan. Jadi kalau menurut saya ya aneh aja sih kalau untuk balik kita bercerita topik gitu ya, sumpah tadi itu kayak logika yang cacat gitu ya. Jadi menurut kawan kayak mana? Coba kan kawan lah pelajari lebih dalam. Nggak usah pala dalam lah. Tanya aja Ustadz misalkan kayak ini. Ustadz ada nggak waktu pas zaman Nabi atau di kitab Al-Quran itu sumpah itu di Al-Quran di atas kepala? Rasaku tuh nggak ada. Yang macam-macam seperti itu ini udah kayak sesat gitu loh. Dan siapa yang mulai membuat hal seperti ini? Kalau bisa tuh dihapuskan. Buat apa sumpah Al-Quran setelah itu tidak sesuai gitu loh sumpahnya. Sumpah palsu ya. Jadi kalau bisa dihapuskan ya sistem-sistem sumpah yang gak masuk akal itu ya. Sebenarnya kitab itu untuk dibaca, bukan untuk dipermainkan. Kita Islam, tapi kayak kita ya udah membiarkan gitu aja, itu sangat tidak bermoral dan tidak manusiawi gitu. Kitab sendiri yang sudah payah diturunkan dan proses yang panjang, dan itu nabi mati-matian, tapi kayak Al-Quran itu kayak dipermainkan gitu. Kalau menurut pendapat asumsi saya jadi begitu. Jadi sedangkan kita aja itu nggak membaca aja udah berdosa, apalagi kayak gitu.
Cobalah kawan-kawan pikirkan sekalian, tanya dan renungkan dan tanya sama Ustadz, ada nggak pada zaman Nabi di Al-Quran kisah-kisah, ada nggak seperti itu. Jadi itu aja sih. Gimana menurut saudara-saudara sekalian nonton dan Butong? Baiklah, kalau dari Butong sendiri menanggapi ya sungguh hal konyol gitu. Yang di mana agama kita Islam, kitab kita Al-Quran, masa dipakai untuk sumpah? Seharusnya itu kan kitab itu dipakai yang jelas untuk membaca, kita pahami isinya dan kita amalkan, kita jalankan, bukan kayak gitu ya intinya. Jadi nggak masuk akal kayak mempermainkan kitab gitu. Mempermainkan kitab sama aja menantang Allah. Jadi ya begitulah kok dari Butong ya. Jadi sangat tidak masuk akal begitu udah sumpah-sumpah ya. Baiklah, sampai di sini aja di video kita ya pada yang tema berjudul sumpah tadi ya. Itulah pelantikan nyumpah Al-Quran di atas kepala. Jadi apabila ada salah kata, mohon maaf, sekedar pendapat, asumsi, dan membuka wawasan-wawasan saudara sekalian agar paham. Yang tidak ada di pikiran kalian menjadi kepikiran. Oh iya iya. Jadi banyak dunia-dunia ini hal-hal di negara kita yang nggak masuk akal dan harus diluruskan gitu ya, harus kita tegakkan. Syariat Islam kita, tauhid kita, jadi gitu ya. Agar yang tidak ada di ajaran agama Islam itu harus kita bahas menjadi gitu ya. Jangan menyimpang. Dan itu aja dan terima kasih sudah menonton. Kayak ginilah obrolan saya. Apa yang cocok saya obrolkan. Kalau yang nggak cocok ya skip. Jadi gitu ya. Dan semoga paham apa yang saya bicarakan isinya. Gitu ya. Dan renungkan, pikirkan. Mau sampai kapan kita dibodohi oleh sistem. Dan harus kita lawan rasa ketidakadilan itu sendiri ya. Di negara yang penuh mental lemah. Itu ya. Orang yang tidak punya kekuatan dijatuhkan bertubi-tubi demi kepuasan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri dan segelintir kelompok. Itu aja. Dan ini sekedar apa ya, rasa kepedulian kita semua dan mereka sadar gitu ya. Tidak seperti ini jalan agama Islam yang diajarkan gitu ya. Ya saya sendiri malu gitu. Jadi gitu ya, saya pun malu ketika Al-Quran itu dipakai sumpah ternyata salah di atas kepala. Jadi itu sungguh tidak masuk akal, tidak punya moral gitu ya. Sedangkan zaman Nabi, kalau kita cari kisah dalam Al-Quran itu pasti nggak ada. Karena ketika jadi pemimpin itu sebenarnya berat gitu ya kalau zaman Nabi. Dan mau nggak mau gitu ya, paksa gitu ya. Jadi ini kita seenak-enaknya aja pengen jadi pimpinan dan semaunya, tambah lagi mempermainkan agama, jadi udah nggak masuk akal gitu ya. Dan menantang gitu ya. Dan sebenarnya kita malu dan kita harus bersuara menegak keadilan, cepat atau lambat kita pasti ya panggil juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita diam aja, sama aja kita apa ya, relakan agama kita menggadaikan demi ketakutan itu ya. Takut ini takut itulah, mengkosong. Jadi mungkin itu aja dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat terus para pejuang meluruskan keadilan. Apapun ceritanya kawan, apapun itu agamanya, tetap selalu kita menegakkan keadilan. Walaupun kita lemah, harus bersuara dan bersatu, pasti kita menang. Kalau kita lemah tidak bersatu, maka tidak akan bisa menang. Kunci kekuatannya bersatu. Lemah
berkumpul sama yang lemah dan menyatukan pasti kita kuat itu ya, dan mereka akan takut gitu ya ketika sudah bersatu. Jadi itu aja, dan saya akhiri dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap optimis demi suatu tujuan untuk negara yang lebih baik dan bersih.